terus Korea Selatan, di Mesir, ya Jerman. Nah itu proyeknya juga banyak ya. Di Vietnam nih contohnya ada juga di Vietnam itu proyeknya di sana Swan Bay sama Swan Park. Di Vietnam itu bikin perumahan juga, memang perumahannya beda konsep ya di sana. Nah terus kalau untuk di Indonesia-nya sendiri itu Swan City punya proyek Lafon itu di Tangerang, terus satu lagi ada di Karawang ya, itu namanya Karawang New Industry City. Memang di Karawang ini khusus di apa namanya Karawang ini khusus di industri-industri aja, bukan rumah. Nah untuk di Karawang lokasinya itu tepat di Tol Karawang Barat itu. Pak sebelumnya lagi Pak, sorry. Nah, nah ini nih chip. Jadi untuk Lafon ini menggunakan konsultan dan tenaga kerja terbaik berskala internasional, terus seluruh township yang dikembangkan telah terbukti membangun ekonomi dan nilai investasi di daerahnya. Terus berpengalaman membangun township dan inovasi baru, teknologi dan industri dengan zoning terpisah Vietnam dan China ya. Nah itu salah satunya. Oke, next Pak. Nah ini tadi sudah jelaskan ya untuk proyeknya yang di Indonesia ini konsep Lapon 1 itu rumah 2 lantai ya, dan Lapon 2 konsep ini double decker seperti ini ya. Jadi double decker itu misalkan jalur dan pejalan kaki. Nanti dia jelaskan untuk yang ini detailnya. Terus kita juga di Lapon ini kita bukan hanya ada rumah aja ya, melainkan kita ada L resident juga. Jadi nanti Swan City ini bikin apartemen juga nih di dalam kota kita ya. Jadi apartemennya ini memang namanya L resident. Terus konsepnya ini 3 tower seperti ini konsepnya. Dan kita juga sudah bikin project baru ya, yang project Jepang ini. Nah namanya Daisan. Kenapa sih dinamakan Daisan? Daisan itu artinya yang ketiga. Nah jadi Daisan ini project kita yang ketiga, atau bisa dibilang Lafon 3 ya. Cuman Daisan ini memang konsepnya berbeda dengan Lapon ya. Nah kalau untuk Daisan ini konsep rumahnya memang dia Jepang, dan selain konsep rumahnya Jepang, dia juga lingkungannya benar-benar dibikin seperti di Jepang gitu. Jadi ibu bapak beli rumah di Daisan benar-benar seperti tinggal di Jepang gitu. Nah terus untuk Daisan ini dikembangkan oleh 2 developer internasional ternama, Swan City sendiri itu kita. Terus yang satu lagi tuh join ya dengan developer internasional juga dari Jepang, developer nomor 1 dari Jepang, yaitu Mitsubishi Estate Resident. Ini udah bagus banget nih ya, Lapon sudah bisa join dengan developer dari Jepang nih, Mitsubishi. Mitsubishi nggak sembarangan loh kalau untuk join dengan developer-developer di Indonesia ya. Jadi kayak Mitsubishi itu pilih-pilih kalau mau join dengan developer di Indonesia. Lihat developernya ini developer besar, dia maunya kayak gitu sih. Oke, next Pak. Nah, sekarang kita bicara ke lokasi ya. Jadi kenapa sih lokasi Lafon ini berada di Cikupa? Kenapa enggak di daerah Jakarta aja? Sedangkan kan konsep rumah Lafon ini bagus-bagus ya. Nah, lokasi kita memang sebelumnya ini kita sempat survei di daerah Jakarta, cuman daerah Jakarta ini lahannya udah habis ya, nggak ada lahan kosong lagi, jadi benar-benar udah sempit banget daerah Jakarta itu. Akhirnya kita tahun 2016, 2017 sempat kembali survei lagi ke daerah Cikupa ini. Nah kita dapetin lahan kosong itu total lahannya 2.600 hektar di daerah Cikupa ini, dan memang lokasinya bagus banget ya, strategis banget, bener-bener di samping tol Cikupa. Jadi begitu keluar tol Cikupa hanya ntar 2 menitan itu nyampe ke Lafon ya. Jadi bener-bener strategis banget nih lokasinya. Nah terus selain itu juga yang kedua, saat ini dari pemerintah sudah ada progres untuk baru nih tol Bali dari Serpong ke Balaraja. Ini deket ke Balaraja, dari exit tol sekitar 5 menitan gitu. Nah
nanti bakalan nyambung nih ya tolnya dari Serpong Balaraja. Serpong itu exitnya di Ion BSD ya di situ. Saat ini lagi progres memang. Nah, Serpong Balaraja terus disambung lagi Balaraja ke Bandara Soekarno-Hatta ini untuk 2 akses tol baru ya. Tol yang saat ini kan yang sudah ada itu tol Jakarta Tangerang ya, yang tol Cikupa itu exitnya. Ya nanti jadi kedepannya bakalan enak nih dari Lapon ini, aksesnya udah dekat kemana-mana, mudah dilalui ya. Nah itu jadi bakal ada 3 tol ya di Lapon ini nanti kedepannya. Bahkan kalau misalkan sudah jadi nih yang akses tol baru yang saat ini lagi progres, yang Serpong Balaraja itu paling sekitar 15 menitan ke Serpong ya nantinya dari Lapon. Terus kalau misalkan yang dari Balaraja ke Bandara, itu dari Lapon kalau misalkan sudah jadi akses tolnya paling hanya sekitar 15 menit dari Lapon ke Bandara. Itu. Nah terus selain 3 akses tol ini, bahkan dari pemerintah sudah confirm ke kita nanti bakalan ada stasiun MRT, itu aksesnya dari Balaraja ke Cikarang, dan stasiun MRT ini tepat di depannya Lapon akan dibikinnya. Itu sudah confirm dari pemerintah ya ke kita. Nah terus lokasi Lapon ini berada di tengah-tengah kota Jakarta dan kota Serang. Nah yang di sebelah kanan ini yang West Jakarta itu ya, itu area Jakarta, jadi kota Jakarta, dan yang sebelah kirinya ini itu kota Serang gitu. Jadi nanti memang untuk Lapon ini berada di tengah-tengah kota Jakarta dan kota Serang. Lokasi yang di tengah-tengah ini sangat bagus banget perkembangannya untuk properti. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang developer-developer besar itu berada di sini semua, berada di tengah semua nih, dekat-dekat Lapon. Seperti BSD, terus Ciputra, terus Lipo ya, Suparno Sutra, ini developer-developer besar berada di sini semua. Jadi benar-benar perkembangannya sangat bagus banget ya untuk yang di tengah-tengah ini. Tuh. Oke, kita next Pak. Nah, ini untuk rancangan masa depan proyek tol Serpong Balaraja ya, yang mana saat ini memang sudah ada progresnya ya. Jadi rampung tahun 2024 nih, menurut berita yang Jo baca ya di detik.com ini. Tuh, sudah ada progresnya ya untuk tol Serpong Balaraja. Oke, lanjut Pak, next. Nah, ini untuk rencana buat tol Balaraja Bandara Soekarno-Hatta juga ya, sudah ada juga beritanya. Ini rampungnya di sekitar 2025 atau 2024 ya, untuk tol yang Serpong Balaraja, untuk tol yang bandara ke Lapon ini ke Balaraja. Oke, next Pak. Nah ini untuk stasiun MRT-nya nih, akses terpanjang ya Balaraja ke Cikarang. Memang stasiunnya ini tepat berada di depannya Lapon 1 nanti. Tuh. Oke, next Pak. Nah ini master set plan-nya Lapon. Nanti di mana di dalam kota kita ini ada apa aja. Jadi dalam kota kita ini nanti ada 5 shopping mall, terus ada stasiun MRT di depan kita nih, ini gateway-nya nih ya. Yang di depan ini gateway. Terus ini Lapon 1 dan 11 Lapon 1 ke Lapon 2 itu jaraknya 4 km. Nah, ini Lapon 2. Terus sebelahnya ini Daisan di seberangnya. Jadi Lapon 2 sama Daisan seberang-seberangan. Nah, dari Lapon 2 dan Daisan itu hanya 1 km ke CBD. CBD itu yang warna merah di ujung sana. Nah, itu area CBD ya. Terus kita juga ada Kedaton Golok nih, yang nomor berapa nih? Nomor 3 ya, warna kuning emas, Pak. Nah, itu yang sebelah kanan nih. Sebelah kanan. Nah, ini areanya Kedaton Golok. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu suka bermain golf, jadi nggak usah keluar-keluar nih. Di dalam kawasan kita itu sudah ada Kedaton Golok, sudah beroperasi ya.
Nah, terus untuk yang area jalan tol yang saat ini lagi progres Serpong Balaraja, ini berada di nomor angka 9, 10 nih. Nah, yang di sebelah kiri pojok sana yang warna biru, itu aksesnya Serpong Balaraja ya. Serpong Balaraja, nah nanti kan ada bundaran nih biru nih. Itu aksesnya itu exit Balaraja langsung masuk ke Lafon ya. Tuh. Nah, terus sambung lagi Balaraja ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi bandara itu berada di area Golden Cross ini yang di luarnya itu Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di sini. Nah, sini ya yang di luarnya Pak itu Tol Soekarno-Hatta. Nah, di situ. Ya itu. Ya, memang nanti kedepannya benar-benar strategis banget lokasinya ya, dan mudah dilalui. Terus di dalam kota kita ini nanti bakal ada 5 shopping mall ya. Nanti Jo jelasin satu persatu untuk posisi mallnya di mana aja. Ini kita next dulu Pak. Nah, ini tiga exit tol ya. Di mana yang exit tol yang saat ini itu ada di depan Future MRT Station, ini di sini adanya dekat Lafon 1 ya. Lafon 1 ini yang ada angsanya itu Lafon 1 ya. Nah, itu. Nah, exit tolnya ini di sini, berada di sini. Nah, itu. Jadi kita bakal bikin akses langsung dari tol Cikupa itu menuju langsung ke bundaran 1 ya, Lafon. Nah, itu di situ. Jadi contohannya nanti kedepannya seperti di kayak Alam Sutra ya. Alam Sutra kan sudah punya akses langsung tuh dari tolnya bisa langsung ke kawasan dia. Nah, itu nanti seperti itu. Kita sudah progres sih untuk tol langsung dari tol langsung ke kawasan kita ya. Itu sudah progres juga. Nah, terus untuk memang kota kita ini mudah dilalui ya, karena memang di sini banyak aksesnya gitu. Bukan hanya satu tol aja, melainkan di sini ada 3 tol sama ada stasiun MRT juga ya. Oke, next Pak. Nah, ini di dalam kota kita itu total lahannya 2.600 hektar, yang mana akan menjadi kota mandiri baru ya. Tuh, seperti di BSD. Cuman kalau di kita ini memang benar-benar konsep kota ini benar-benar tertata dengan rapi gitu. Nah, di sini nanti di dalam kota kita ada 5 shopping mall, ada 2 office, terus ada 2 service center, ada 2 komersial, ada 1 central parknya. Central parknya ini berada di CBD ya, jadi dia konsep central parknya seperti di New York, seperti itu. Ini keren banget ya. Terus di dalam kota kita juga ada 3 developer nih Pak Bu, bukan hanya ada Swan City aja, melainkan di sini ada 3 developer. Nah, di mana 3 developer ini nanti bakalan saling support nih untuk membangun kota mandiri baru ya, seluas 2.600 hektar ini gitu. Nah, terus selain itu juga ada education center ya, sekolah, universitas. Sekolah di sini ada sekolah internasional, ada sekolah yang swastanya. Nah, terus di sini juga ada buat tempat ibadah ya, seperti kayak masjid, terus kayak gerejanya sih ada ya nanti untuk non-muslimnya. Cuma saat ini masjid sih udah ada masjid raya ya di dalam kota kita. Nanti ada 2 masjid raya tuh di dalam kota kita, di CBD-nya 1 dan dari bundaran 2 sebelah kiri dekat pasar modern itu nanti bakal ada juga. Itu sudah ada sih saat ini, sudah aktif ya. Itu sudah beroperasi. Nah, terus ada 2 rumah sakit ya yang masuk ke kita ini. Nanti ada rumah sakit dari Pundi Group atau RS Medica ya, seperti itu. Terus yang rumah sakit satu lagi ini belum tahu nih, karena memang rumah sakit yang satu lagi ini masih nego harga tanah dengan developer kita gitu, jadi bundil. Terus di sini juga ada tempark ya, atau taman bermain seperti. Nah, taman bermain ini yang sudah beli di kita itu dia PT Jaya
Artinya kayak Jaya Properti kita. Contoh halnya Jaya ini mau bikin apa kayak Taman Jaya Ancol seperti itu di Jakarta. Ya, seperti itu. Nanti dia bikin di sini. Nah, terus di sini juga ada High Tech Park ya. Nah, terus selain itu juga di sini ada pom bensin Shell. Pom bensin Shell itu sudah ada di bundaran kedua ya, yang menuju ke Lapon 2 itu sudah ada di sebelah kiri. Nah, ini pom bensin Shell sudah beroperasi ya di sana. Jadi memang benar-benar kawasannya sudah mulai berkembang gitu. Oke. Terus aku ceritain di sini, jelasin dulu di depan sini. Dari ini ya, apa namanya, dari begitu keluar tol Cikupa, ya tol Cikupa, terus kita muter dulu nih, muter lewatin jembatan. Nah, terus di sini kan ada tulisan Tangerang New City Gede nih, yang di sini. Itu ada tulisan Tangerang New City Gede. Nah, terus kita lewatin sini ke bundaran ini Pak, bundaran 1. Nah, itu bundaran satunya ya. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu nggak bakal lewat sini lagi kan, saat ini memang muter ya. Nah, next ke depannya itu bakalan ada akses dari tol langsung ke Lapon 1, bundaran Lapon 1 masuk kawasan kita tuh. Itu saat ini lagi progres ya, pembangunan jalan langsungnya ke Lapon 1, bundaran Lapon 1. Nah, terus Bapak Ibu kan tadi lewat sini ya, lewatin sini. Mundur lagi Pak, nah masuk, nah sini, terus Bapak Ibu lihat itu sebelah kiri ada kontainer yang warna-warni. Nah itu punyanya Samanea P1. Memang Samanea mau bikin konsepnya ini kontainer mall seperti di Singapura ya. Nah itu seperti di Singapura konsepnya. Atau contoh halnya tuh kalau di sini seperti di IKEA ya. IKEA, cuman kalau IKEA itu dia warehouse, tapi kalau kita memang mallnya di sini. Saat ini sih Samanea Mall ini sudah beroperasi, cuman masih dikit. Kayak tenan-tenannya itu seperti ada kafe-kafe, terus ada furnisnya juga sudah ada, furniturnya ya, belum banyak gitu. Nah terus di sebelah kirinya Samanea itu kan ada tanah kosong. Nah itu mau dibikin mall juga. Di sini mallnya Lotte Mall, dia bikin gede banget gitu. Gede banget ya Lotte Mallnya. Terus untuk posisinya stasiun MRT itu ada di seberangnya Lotte Mall nih Pak. Nah itu stasiun MRT-nya Pak, betul. Jadi stasiun MRT-nya seberang-seberangan sama mall Lotte Mall ya. Nah, konsepnya ini memang TOD dia. Artinya TOD itu bisa connect langsung ke gedung mall, ke gedung yang di sebelahnya tuh, gedung yang wahana ya. Nah, itu jadi connecting dia, nggak bakal turun lagi. Nah, terus di sebelahnya Lotte Mall itu nanti ada area punya wahana. Wahana mau bikin perkantoran di mana dia bikin perkantorannya ini memang banyak juga ya, karena kan dia beli luas juga tuh tanahnya. Terus dia ada office towernya satu di sana. Nah terus sebelahnya wahana ya itu nanti jadi apartemen ya, apartemen El Residen. Apartemen El Residen dari kita juga, Swan City punya. Nah terus selain itu juga sebelahnya apartemen El Residen kawasan Lapon 1 totalnya 66 hektar, ada 7 klaster. Nah, itu kawasan Lapon 1 ya yang sudah jadi saat ini. 7 klaster di Lapon 1 ini. Nah, terus posisi marketing galeri kita itu dekat Lapon 1. Ya, terus Pak, sana Pak, marketing galeri. Dari Swan itu, dari gambar Swan sebelah kanan. Nah, bawah. Nah, itu marketing galeri kita ya. Itu marketing galeri kita dekat Lapon 1. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau ke Lapon 1, itu di belakang marketing galeri kita adanya untuk Lapon 1. Ya.
Nah, terus selain itu juga nanti ada area buat pusat perbelanjaan, yaitu gedung BSDC ya namanya. Nah, ini pusat perbelanjaan ini ada di depan nih Pak, yang tadi Bapak. Nah, itu pusat perbelanjaan. Memang dia ada 2 lantai, jadi lantai bawahnya itu buat pusat perbelanjaan, lantai atasnya dijadikan buat gedung perkantoran gitu. Nah, terus di seberangnya ini tuh yang warna biru-biru kayak ada apa? Nah, ini itu kawasan Kedaton Golok ya. Memang dekat banget nih dengan Lapon 1 nih, Kedaton Golok nih. Ya. Nah, sekarang dari Lapon 1 menuju ke Lapon 2. 4 km ya. Nah, di sini ada di bundaran kedua ini ada pom bensin sel nih. Ya, pom bensin sel sudah aktif dan dari bundaran kedua itu belok kiri Pak, bundaran 2 belok kiri. Nah, itu ada sekolahan Santa Laurencia ya. Santa Laurencia ini sudah aktif, sudah beroperasi itu dari TK, SD sampai dengan SMA ya. Nah, terus dari sekolahan Santa Laurencia sebelah kiri lagi Pak, itu ada bukan. Nah, di sini masih lurus Pak. Nah, sebelah kiri terus. Nah, di sini sini. Nah, itu di situ areanya pasar modern atau teras 8 ya. Pasar modern ini gede banget, rame banget, pasarnya bersih banget ya. Itu keren banget sih, udah ada di kawasan kita ya. Nah, terus dari pasar modern ini ke sebelah kiri lagi Pak, dari pasar modern sebelah kiri mentok. Nah, adanya di belakang sini, di belakang adanya ya sekitar situ dekat-dekat. Nah, itu areanya masjid ya, Masjid Raya, sudah jadi masjidnya. Oke, terus kita sekarang ke Lapon 2 nih. Ya, kita ke Lapon 2. Nah, ini Lapon 2. Minta papi minum, tapi nggak ada. Hah? Nggak ada. Kamu tenang mau naik Untuk apa? area apa namanya Lapon 2 dan Daisan ini memang dari Lapon 1 jaraknya 4 km. Ya. 4 km jaraknya dari Lapon 1. Nah, ini areanya Lapon 2. Itu 77 hektar untuk Lapon 2 sendiri, memiliki konsep rumah 3 lantai double decker ya. Nanti gue jelasin double decker itu apa ya. Di sini ada 5 klaster untuk Lapon 2, totalnya 77 hektar. Terus seberangnya ini Daisan ya. Jadi Lapon 2 sama seberang. Nah, itu lokasi Daisan. Daisan ini hanya 27 hektar ya. Konsepnya Jepang dia. Rumah 3 lantai konsepnya Jepang. Baru kita buka 3 klaster. Sebenarnya ada 6 klaster yang baru kita buka 3 klaster ya. Nah, terus memang dari Lapon 2 dan Daisan ini lokasinya bagus banget nih, strategis banget. Nggak kalah sama lokasi yang Lapon 1 ya. Jadi di seberang-seberangan ini memang dari Daisan dan Lapon 2 itu di seberangnya memang ada mall Samanea. Nah, itu di situ sekitar situ. Sama Nea di sini Pak, seberangnya Lapon 2. Jangan kemana-mana kita sih orang. ya kita bukan di Lapon 2 dekat Daisan, di depan Daisan ini ya sebelahnya Pak, bawah. Nah, ini sekitar situ ada mall ya. Ini ada mall Samania Mall PES 2. Ya samanya mall PES 2. Terus memang mallnya gede banget nih di sini dekat Lapon 2 dan Daisan. Nah, terus sebelahnya mall yang ditunjuk sama Pak Adam ini, yang tunjuk Pak Adam tadi barusan. Nah, itu rumah sakit ya. Ya kan? Itu rumah sakit. Saya tanya Pak Sodo, mau lihat gimana sih? Harun diminum dong, Harun. Ini. Bentar, Pak Jo. Siap. Ada iklan nih sebentar Pak ya. Siap. Saya udah cari justru tadi Pak, udah bongkar-bongkar. Ya. Di mute aja Pak Adam dari Pak Adam. Udah pegang, saya udah taruh di meja Pak Santo. Dia telepon. Pak Harun tolong di-mute dong. Kan? Terus saya tanya Pak Santo, Pak lihat kertas itu nggak surat pengantar? Di mute aja Pak Adam. Enggak. Sebentar. Unmute. Ada aneh. Harun, di unmute, matikan suara Harun. Oke. Oke ya, kita lanjut ya.
siapa Pak Sambas ya? Monggo Pak, lanjut Pak. Ya, kita lanjut. Nah, tadi sampai ini ya, sampai Mall Samanea, terus di sebelahnya Mall Samanea itu ada rumah sakit. Nah, rumah sakit ini itu yang sudah join di kita, itu rumah sakit Pundi Group. Artinya Pundi Group di sini itu rumah sakit RS Medica ya. Itu ada di seberangnya Lapon 2, dekat Daisan juga. Ya, terus di sebelahnya Daisan nih, sebelahnya Daisan itu ada di Lapon 2, ada di sebelah apa? Sebelah kanan atas. Nah, itu ada sekolahan swasta. Tolong di ini Pak, kursornya diarahkan Pak, sorry. Bentar Pak, sorry. Ada intermezzo nih. Gimana Pak tadi Pak? Lapon 2? Dari Lapon 2 seberangnya di kanan atas. Nah, itu sekolahan ini ya. Itu sekolahan swasta. Ini sekolahan swasta, ini Garuda, itu namanya Garuda Bumi Bumandala Group. Garuda ini mau bikin sekolahan muslim yang setara dengan Al Azhar ya. Itu sekolahannya bagus juga. Terus untuk sekolahan sekolahan internasionalnya, nah itu sekolahan internasional, di mana sekolahan internasional ini yang akan masuk di kita itu Raffles sama Kinderworth dari Singapura. Tuh, ini keren banget nih ya. Nah, terus dari sini ke bawah Pak, pojok bawah. Apa tuh Pak? Terus ke bawah pojok. Terus Pak, terus sana. Ke sebelah kanan, terus kanan. Nah, itu. Ya tadi yang Bapak tunjuk tadi pertama. Nah, itu punyanya PT Jaya. Jadi PT Jaya ini sudah beli tanah di kita, dia mau bikin tempak ya, di mana dia bikin seperti Taman Jaya Ancol, seperti itu ya. Nah, terus dari PT Jaya sebelahnya Pak naik ke atas. Nah, itu rumah sakit lagi. Rumah sakit di sini, Jo belum tahu nih yang akan join rumah sakit mana, karena dari pihak rumah sakit masih nego harga tanah dengan developer kita, gitu. Nah, terus di sebelahnya rumah sakit Pak, nah itu sebelahnya rumah sakit itu areanya punya Universitas Binus, ya. Binus akan masuk juga di kita nih, ini keren banget ya. Nah, terus dari Universitas Binus, Bapak ke atas ke sebelah kiri Pak. Nah, di sini areanya CBD ya. Jadi CBD, nah yang Bapak Adam tunjuk ini kursornya di situ, itu areanya pusat pemerintahan. Jadi di dalam kota kita ini bakal ada pusat pemerintahan ya. Jadi kalau misalkan penghuni di sini sudah huni di kota kita, itu mau bikin surat-surat seperti KTP, KK, nggak usah keluar-keluar lagi ya, itu karena di sini pusat pemerintahannya sudah ada, gitu. Nah, ini area CBD-nya nih yang Pak Adam tunjuk tadi, ya. Di situ ada, ya itu area CBD-nya, terus di sebelah atas lagi Pak, sorry, geser lagi kursornya. Nah, itu Masjid Raya itu kita mau bikin Masjid Rayanya seperti yang di Jakarta ya. Ya, itu gede banget Masjid Rayanya. Kita akan bikin situ. Jadi di dalam kota kita ada 2 Masjid Raya nih. Nah, terus selain itu juga untuk perkantoran besar memang di sini semua areanya, di CBD semua. Dan di sini ada 2 shopping mall lagi ya. Nah, yang Pak Adam tunjuk ini di sekitar sini ada mall juga. Terus di sebelah sini juga ada mall juga ya. Jadi ada 5 shopping mall ya di dalam kota kita. Nah, terus di sebelah kirinya ini yang di ujung sebelah kiri Pak. Nah, ini guys itu. Nah, itu bakal dibikin seperti ASBSD ya. Kita ada SBSD juga. Nah, terus di sebelah kirinya itu untuk akses tol ya. Akses tol baru ya dari Serpong Balaraja, sambung lagi Balaraja ke Bandara Soekarno Hatta ya. Tuh di situ. Oke ya, kita lanjut ya. Next Pak.
Oke, bentar ya. Bentar dulu. Wait. Oke, teman-teman, tadi gambaran jelas ya, teman-teman, detail. Karena teman-teman harus fokus pertama ketika konsumen datang, teman-teman harus jelasin yang namanya set plan-nya dari Lafon Swan City. Karena di sini Lafon itu sendiri dia total tipe rumahnya banyak teman-teman, dari tipe A sampai tipe H. Ya, Daisan pun ada 5 tipe. Jadi ketika bawa konsumen, teman-teman wajib screening, datang ke lokasi, ajak ke set plan. Dia target marketnya mau di kelas mana. Nanti Pak Jo akan jelaskan tipe A berapa sampai tipe H. Jadi teman-teman sebelum datang ke rumah contoh, teman-teman sudah bisa tahu bahwa keinginan dari konsumen tuh dia budgetnya yang di mana sih, cocok budgetnya di mana, seperti itu. Lanjut Pak Jo. Ya. Nah, ini untuk konsep Lafon 1 itu ada total lahannya 66 hektar. Memang Lafon 1 ini memiliki konsep rumah 2 lantai seperti ini ya. Rumah Lafon 1 ini ready, rumahnya siap huni ya. Nah, terus untuk Lafon 2-nya, dia konsepnya double decker seperti ini. Jadi di bawah itu buat jalur kendaraan dan di atas itu buat pejalan kaki ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya anak kecil sering bermain di luar rumah, nah ini aman ya. Di sini nggak ada laluan kendaraan, jadi nggak usah khawatir nih takut tertabrak mobil atau apa gitu, karena mobil di bawah semua ya. Ini aman banget buat anak Bapak Ibu di sini bermain di luar rumah. Oke, selain itu juga dari awal pertama kita berdiri kita dapat penghargaan nih di sini, ada penghargaannya. Nah, itu 2017 kita dapat penghargaan sebagai konsep sebagai rumah terlaris di Indonesia untuk Lafon 1. Terus 2018-nya kita dapat penghargaan juga sebagai konsep rumah terbaik di Indonesia untuk Lafon 2. Nah, 2019-nya kita dapat penghargaan juga nih. Itu dari Golden Property Award 2019 kita dapat penghargaan sebagai medium scale development project ya. Bahkan 2020 ini belum tercantum sih di sini ya, karena belum di update nih. Saya lagi nyari, Pak. 2020 kita dapat penghargaan juga itu untuk Daisan ya, sebagai landscape dan konsep terbaik di Indonesia ya. Itu kita dapat 2 penghargaan untuk 2020 untuk Daisan. Terus 2021-nya kemarin kita dapat penghargaan juga itu sebagai top 10 developer se-Asia ya. Kita dapat penghargaan itu. Kita masuk 10 besar developer. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah ragu lagi nih untuk masarin Lafon ya, Swan City, karena memang Swan City ini sudah punya nama baik, di luar sana namanya sudah besar gitu. Jadi gampang banget untuk jualan Swan City, produknya Swan City ini. Oke, next ya, lanjut. Nah, ini konsep CBD-nya seperti ini. Ini keren banget ya CBD-nya. Next lagi Pak. Nah, ini CBD areanya memang benar-benar kita punya CBD ini keren banget. Dia punya Central Park juga. Memang Central Park ini kita konsepnya seperti di New York ya. Oke, lanjut Pak, next. Nah, ini CBD areanya, konsep Central Park ya, seperti ini. Lanjut Pak, next, terus. Naik Pak. Nah, ini gateway-nya ya. Jadi di depan kota kita ini nanti seperti ini gateway-nya. Nah, ini stasiun MRT-nya. Stasiun MRT-nya ini connect langsung ke mall. Yang ini mall nih. Nah, itu mall-nya. Mall itu Lotte Mall ya. Nah, terus di sebelah kirinya itu ada itu Samanea. Nah, ya sebelah sini Pak, sebelah sini, terus di depan. Ya. Apa tuh Pak? Ke bawah. Apa tuh Bawah namanya? terus bawah. Nah, itu El Residen ya. Oh, Itu oke. untuk Belajar. El Residen ini apartemen konsepnya 3 tower seperti ini, punya Swan City juga. Oke, next. Itu. Kamu ambil handphone papi dulu.
Wow, cantik Pak ya MRT-nya Pak ya. Ya, Tapi ini konsepnya seperti ini ya nanti ke depannya. Jadi di depan Swan City ini Lavon seperti ini nanti ke depannya. Ini bundaran 1 Pak ya, Lavon ya Pak ya. Ya betul, itu bundaran 1. Wow, Jadi dari next tolnya ini project, teman-teman. langsung masuk dia, langsung Wow. masuk ke kawasan kita. Kawasan Lavon 1 nih, Lavon 1 teman-teman. Ini Ya, MRT ya. itu Lavon 1. Betul, Ini betul, Lotte betul. sudah sini sama Nea. Wah, Ya. mantap. Jadi nggak perlu lewat depan lagi Pak Jo ya. Nggak perlu lewat Kalau depan yang lagi. tol saat betul. ini yang ini kan Pak ya. Ya itu tolnya Pak, benar. Tol yang saat ini yang sudah ada, yang tol Cikupa teman-teman ini ya. Nih, Ya. dia keluar ke sini, jadi ke depan sebelah sini depannya nih. Mm-mm. Ya, nanti masuk Betul, sebelah betul. sini. Gitu. Wow, mantap mantap. Mm-mm. Oke, next Pak. Nah ini untuk proyek di Swan City itu pengerjaannya kita pakai ICOM ya. ICOM ini arsitek utama dan konsultan desain perkotaan dari US ya. Ini dari luar negeri ini kita pakai ICOM. Ini keren banget, makanya konsep kita bagus. Kenapa ini pakainya arsiteknya dari luar negeri ya, dari US. Nah terus kita juga pakai konsultan desain interiornya dari Singapura. Kita pakai Minky Arsitek ya dari Singapura nih. Nah terus selain itu juga untuk konsultan desain interiornya kita bukan hanya pakai dari Singapura aja, dari Indonesia pun kita pakai dari PTI Arsitek ya. Nah terus selain itu juga kita pakai konsultan desain arsitektur dari China, itu kita pakai Concord. Nah terus selain itu juga kita pakai konsultan brandnya itu pakai Volcon ya dari internasional. Ini untuk Lavon 2 dan Lavon 1 kita pakai ini. Oke, next Pak. Next Pak. Nah ini set plan-nya Lavon 1 ya, total lahan 66 hektar. Ada 7 cluster. Memang di sini juga Lavon 1 dekat dengan marketing gallery kita dan clubhouse-nya Lavon 1 ya. Clubhouse-nya Lavon 1 sendiri itu 4 hektar totalnya. Terus kita masuk ke kawasan Lavon 1, di depan ada cluster Gravitas. Nah, Gravitas ini kita ada rukonya itu 3 lantai sama 2 lantai siap huni. Untuk Gravitas 1 yang sudah jadi, Gravitas 2. Nah itu Gravitas 2 sudah saat ini memang lagi progres ya, tapi dia masih tiang panjang sih untuk Gravitas 2. Nah terus untuk di dalamnya itu ada 2 klaster. Nah sebelah sini Pak, ada 2 klaster pertama dari Lavon 1, yaitu klaster Alura nih. Klaster Alura ini hanya ada 2 tipe, yaitu tipe A series yang warna hijau dan tipe B series yang warna pink. Nah itu tipe B series. Sebelahnya itu klaster Gasia. Klaster Gasia ini sama, ada 2 tipe juga, tipe A series sama B series ya. Nah terus kita ke klaster Corona nih. Di sini ada Corona ya, klaster Corona. Ini corona berapa nih Pak? Nah ini klaster Corona ini Harian keberapa nih Pak Jo? lagi viral ya.